adalah memahami pemanfaatan IEP dalam pembelajaran. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, merancang pembelajaran dengan memanfaatkan IPF dan ruang murid. Lagi kurang Bali. Nanti biar dengan sekali lagi. Oke, yang ketiga menggunakan apa Bu? Oke, dan ruang murid dalam pembelajaran. Ibu-ibu, kita sudah mengenal ruang murid tentu semuanya ya? Sudah. Ada yang sudah mungkin, ada yang mungkin bukan baru dengar, baru mau, mungkin yang baru mau ngebuka gitu ya. Apa Bu? IEP. IEP. Betul. Oke. Fenomena anak digital natif apa sih Bu? Digital natif itu ada yang tahu nggak Bu? Fenomena anak digital natif apa sih? Oke, fenomena anak digital natif itu adalah anak yang lahir pada masa Gen Z yang apa namanya? Oh ibu-ibu yang mau udah gini. Oh, di internet ibu pada ngawal di era digital ya, digital di mana anak bayi sekarang walaupun baru lahir atau baru berapa tahun mereka itu sudah mengenal, sudah sudah kecenderungan ke mengenal HP, gadget itu lebih masif daripada kita dulu gitu ya. Abdiman lahirnya tahun 80-an, kenal HP tahun 2000-an ya Bu ya, dari lebih lepas. Tapi anak-anak sekarang usia 2 tahun itu mereka sudah aktif, mereka sudah mengenal jauh bagaimana cara membuka ini YouTube, bagaimana mereka itu mengeksplor gitu apa yang ada di dalam HP tanpa rasa takut. Kalau dulu Bu, saya punya HP takut salah, takut ngeblek, akhirnya takut hilang filenya. Itu waktu saya. Oke. Siapa yang pernah lihat muridnya lebih cepat menemukan tombol gadget daripada gurunya sendiri di sini? Siapa? Sama. Siapa lagi? Ibu-ibu merasa nggak kalau anak-anak murid kita itu lebih pintar daripada kita ketika memegang gadget, betul? Iya, betul ya Bu ya. Ada orang sanes generasi gadget ya. Orang aja tinggal di zaman mana tuh? Nah, ini ada karakteristik digital native, yaitu terbiasa dengan layar sejak lahir. Kedua, belajar cepat melalui visual dan interaksi digital. Yang selanjutnya butuh pengalaman yang interaktif dan bermakna. Multitasking yang ini bisa nonton, main sambil ngobrol ya. Itu karakteristiknya ya, lebih suka mencoba langsung daripada mendengar instruksi. Yang selanjutnya cepat bosan kalau cara belajar menonton. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Anak-anak yang baru lahir tadi saya sudah bilang, karena memang kitanya juga ya yang selalu pegang HP, otomatis si anak mengikuti ya Bu ya, mau tidak mau gaya hidup kita itu terekam oleh anak. Dari mulai lahir, apalagi misalkan yang jauh ayahnya mungkin ketika berkomunikasi ya, ketika misalkan kita apa-apa sentuh HP kan, ketika anak digendong kita main HP, otomatis anak itu kan melirik, melihat, memperhatikan dan merekam ya. Terus mereka itu cenderung lebih cepat gitu karena melihat kan. Makanya Bu, kadang ada beberapa kasus ya Bu ya, mereka itu terlalu ini ke HP ya, mereka terlalu fokus ketika orang tuanya
mamanya bekerja, anaknya ditinggal sama pengasuhnya. Mungkin karena mereka saking ingin anteng dikasih HP, dan akhirnya banyak kasus yang speech delay. Zaman sekarang itu banyak anak yang lambat berbicara. Karena apa? Karena mereka itu sudah diberikan HP, kan tidak ada interaksi ya. Jadi mereka dengan HP-nya tidak ada pembicaraan pengasuhnya dengan pekerjaannya, dan mereka cur budak asal anteng ya, kalau cuma CBSA ya, dan akhirnya menimbulkan speech delay. Itu banyak kasus sekarang. Terus butuh pengalaman yang interaktif dan bermakna. Itu bagusnya itu mereka lebih menggali, mungkin ya mengeksplor, jadi mereka lebih ingin tahunya itu lebih besar mungkin. Jadi lebih interaktif gitu. Terus multitasking sejak ini bisa nonton, main sambil ngobrol. Orang biasa tuh. Kira-kira betul-betul saya balik ngobrol, orang teh balik nonton, tapi di pinggir jaya ngobrol. Kadang-kadang telepon kami abi mah ya Bu ya. Jadi kalau nonton, kalau aya ngobrol kena teh sok asa pagaliut gitu. Jadi tapi anak-anak zaman sekarang mereka bisa main game sambil ngobrol. Apa sih ngobrol namanya teh? Mabar. Nah, itu anak-anak sekarang mereka tuh mabar, nongkrong bermain sambil ngobrol. Dengan temannya yang entah di mana mereka. Kadang mereka orang Majalengka, Cirebon, Bandung atau sebagainya. Mereka bisa berinteraksi langsung gitu ya. Lebih suka mencoba langsung daripada mendengar instruksi gitu ya. Orang mau mapatahan aja, bahwa mau mapatahan ya Bu ya. Tapi anak sekarang kalau di mapatahan nggak mau Bu, udah langsung udah langsung action ulama gitu ya, mencoba langsung. Terus cepat bosan kalau cara belajar monoton, betul nggak Bu? Anak-anak Bu, gitu kan si anaknya nggak mau diem kalau kita misalkan memberikan pembelajaran yang itu saja, atau cara mengajar kita itu kurang kreatif gitu ya Bu ya. Oke. Panel adalah perangkat layar sentuh interaktif yang menggabungkan fungsi monitor, proyektor, papan tulis digital, dan komputer dalam satu unit. Upami urang mah palinten sih namanya tablet ya. Tablet anu ilmu agung layarnya ya Bu ya. Jadi memudahkan pendidik dan anak bereksplorasi dalam pembelajaran berbasis digital dengan hanya satu. Ibu-ibu nanti mungkin di acara berikutnya ya ada, aku sekarang juga apa nanti ada ada simulasi. Kita buka penggunaan IRP ini ya, untuk bagaimana caranya. Nanti ada, boleh dari siapa yang ini, dari Gunur atau mungkin dari TK Asipa juga boleh ya. Nanti kita simulasi bagaimana cara menggunakannya. IRP dilengkapi dengan teknologi sentuh multipoint yang memungkinkan beberapa orang berinteraksi secara bersamaan, baik itu menulis, menggambar, atau menggeser objek di layar. Mungkin yang sudah punya sudah terbayang, sudah biasa ya. Nah, yang belum memiliki, yang belum mendapatkan, nanti kita bersama-sama belajar ya Bu ya, bagaimana cara menulis, menggambar, atau menggeser objek layar itu. Oke, guru dan anak dapat secara bersama berinteraksi dengan IPF dalam kegiatan bersama. Artinya kita sama anak-anak itu bisa bermain bersama gitu loh. Oke. Ini interaktif web panel sama dengan smartboard ya. Cuman ada beberapa hal yang ini perbedaannya mungkin ya. Sistem IPF itu sistem mandiri dengan layar sentuh dan sistem operasi bawaan atau Android atau Windows. Integrasi yang lebih mudah dan pengalaman pengguna yang mulus karena fungsinya sudah tertanam dalam satu unit. Kalau smartboard ya, yaitu perangkat yang memerlukan proyektor ya, eksternal dan atau komputer untuk menampilkan konten interaktif, membutuhkan integrasi perangkat tambahan dan memiliki biaya perawatan yang lumayan ya Bu ya. Yang dibandingkan dengan IF sebenarnya ini sama sistem ini ya Bu ya. Jadi terintegrasi ya Bu, mungkin ya. Ya kalau misalkan jadi smartboard dan interaktif flat
panel itu jadi satu terintegrasi gitu. Nah, ini untuk fungsinya interaksi flat panel itu yaitu satu media pembelajaran interaktif, dua media presentasi yang lebih efektif. Contohnya seperti ini ya, kita lebih mudah gitu loh. Nah, yang ketiga pusat kendali smart office, yang keempatnya solusi video konferensi yang terintegrasi, yang kelimanya pusat hiburan multimedia. Mungkin di saya yang baru berfungsi itu cuma beberapa Bu, ya itu bisa yang baru media pembelajaran interaktifnya aja, presentasinya belum pernah gitu ya. Solusi video konferensi yang terintegrasi juga karena belum ada ini gitu ya. Terus pusat hiburan, ya itu mah semuanya mungkin ya digunakan untuk pusat hiburan. Nah, misalkan apa kita dipakai karaoke atau yang boleh Bu, cuman jangan terlalu lama juga ya. Nggak apa-apa sekali-sekali asal jangan nonton Korea di sini ya Bu ya, nanti ketahuan. Misalkan di sekolah lama ya kita nonton Korea dulu ya, itu nggak boleh. Kalau cuma lagu-lagu apa nyetel sholawat nggak boleh ya Bu ya. Nah gitu. Apa yang dapat kita manfaatkan dari IPF? Siapa yang mau, boleh Bu jadi dijawab? Apa yang dapat kita manfaatkan dari IPF ini? Siapa yang boleh yang mau menjawab, mungkin bantu. IPF. Siapa Bu? Dari sekian dari saya tadi berbicara ada kayak yang selain Bu yang sudah mumpuni itu udah di ini ya. Oke Bu Haji, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berangkat dari pertanyaan apa yang dapat kita manfaatkan dari EP, kebetulan saya alhamdulillah sekolah saya sudah mendapatkan perangkat ini gitu. Jadi awalnya bertanya, modalnya bertanya gitu ya, bertanya. Misalkan gitu kita tahu gitu di aplikasi EP ini ada permainan, misalkan membaca menulis begitu gitu kan. Sekarang mana medsos berjalannya, medsos itu positifnya itu kita bisa mengambil dari pengalaman orang lain. Awalnya saya selain mencoba sendiri tapi ada susah lelet. Yang saya rasa itu dari pengalaman orang lain. Kok ini bisa buka aplikasi ini bagaimana gitu. Nah jadi yang pertama yang saya bisa dimanfaatkan dari aplikasi ini, yang pertama yang paling pokok itu literasi numerasi, bisa dimainkan dalam bentuk permainan. Jadi game di EP itu bedanya dengan yang menggunakan alat peraga edukatif buatan ibu guru dan buatan tokoh. Kan itu mah mungkin bukan tidak seru gitu ya, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan zamannya Gen Z gitu ya. Jadi anak-anak itu jika kadaluarsa lah buatan orang gitu. Jadi berarti dituntut jadi menggunakan aplikasi ini demi hidup gitu. Karena mungkin sesuatu yang baru gitu, jadi ingin mencoba teh anak mah gitu, terus rasa pasti terus. Jadi namun ibu guru kembali ke monoton pembelajaran ini, pakai ini juga ada pembelajaran monotonnya gitu ya. Jadi ibu guru kada hidup dalam dunia Gen Z gitu. Akhirnya nama pula hidup pada zaman old gitu ya. Karena aplikasi ini juga monoton pamilnya kawan. Diajar nulis gitu, ibu kembali ke rumah sepeda ibunya nanti kurang tinggal yang begini status batu literasi numerasi, kemudian game, kemudian motorik kasar banyak ya di YouTube. Motorik kasar teh ulah ibu mah ini kayak senang Indonesia hebat kan di bosan hari di YouTube itu mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Afin atas jawabannya yang sungguh luar biasa. Memang ya, kita kembali lagi ke anak-anak zaman sekarang, kalau dikasih yang itu
belajar. Tapi ketika mereka dikasih apa namanya bermainnya di sini gitu, mereka semangat banget ya. Karena mungkin kalau di sini itu lebih hidup, benar nggak? Bedanya kita cara kalau mengajarkan anak, mengajarkan kita mau mengenal huruf gitu kan, kalau di IPM itu ya abi masih tahu apa namanya itu apa namanya banyak sekali ya, kita bisa menggali bagaimana anak itu supaya mereka itu nempel gitu ya secara tidak langsung gitu ya. Oke, apa sih manfaatnya dalam pembelajaran untuk anak usia dini? Yaitu itu. Ini PID ya, pembelajaran digital interaktif, papan digital interaktif. Bagi anak yaitu penguasaan literasi dan numerasi, benar kan buatnya tadi ya, meningkatkan keterlibatan belajar, pembelajaran kolaboratif. Jadi anak-anak lebih aktif, lebih kolaboratif gitu ya. Terus untuk guru mendukung pembelajaran mendalam, media ajar yang fleksibel dan mendorong apalagi ini. Punten ya punya pemikirannya fleksibel, mendorong inovasi ya. Jadi guru-guru anu radinaga tek oge pangintennya janten belajar, janten dapat hanya di payungan semuanya pada diantar keluar anak itu ya bu ya. Jadi si guru oge terdorong untuk anak-anak paling terisi miliki tahu biasanya kumaha beda juga biasa dia bu ya. Ya mau tidak mau kita juga harus belajar, mau membuka mindset kita gitu untuk belajar digital. Nah, tadi balik lagi ke pintu ruang murid, sudah ibu membuka tidak? Silakan yang bawa HP kita buka bareng-bareng ya. Coba mengeksplor ruang murid bu. Ayo siap. Beda mungkin antuh itu mah. Ayo di. Saya. Kuota sendiri aja. Kuota sendiri aja betul. Nah kita buka pertama itu kita buka Google. Telkomsel Maya. Kami abi ngagena entry. Udah, coba yang bisa aja dulu, nanti mungkin ya dipraktekkan. Kita ke rumah pendidikan. Aplikasi rumah pendidikan yang dirancang sebagai wadah belajar digital bagi peserta didik. Fitur ini dapat diakses untuk mendapatkan berbagai sumber belajar, buku digital, video, pembelajaran, dan berbagai materi atau topik yang bisa memberikan inspirasi aktivitas belajar. Nah di sana ibu di dalam ruang murid itu setelah tadi malam saya buka, ternyata sama dengan apa benar yang dulu namanya kan? PMM ya. Jadi di situ kita bisa memilih apa namanya kalau kita mau membuka pembelajaran untuk anak itu, di situ banyak sekali aplikasinya dari mulai kita milih dulu usia apa yang mau kita pelajari buat anak gitu ya, persiapan buat anak itu apa, di situ di ruang murid itu banyak sekali. Nah aksesnya itu pertama-tama kita masuk ke rumah pendidikan, terus ke https kemendikbud.go.id, membuat aku melengket sudah pada punya ya. Nanti langsung ke rumah pendidikan.go.id atau ruang murid gitu. Karena susah akses juga nanti aja kita di ininya. Nah, ini nanti itu di ruang murid itu tampilannya seperti ini gitu. Ada ubah kelas dulu ya bu ya. Nanti kita pilih yang berapa tahun, terus mulai eksplorasi apa yang kita cari gitu. Nah,
ini. Nah, ada layanannya, ada sumber belajar, memilih usia dan topik tersedia, buku digitalnya memilih sesuai jenjang dan format buku. Terus album lagu, ada akses ke YouTube juga bisa ya Bu ya. Ternyata lengkap sekali ya Bu di ruang murid itu gitu. Sekarang ke strategi atau langkah pemanfaatan IPF dalam ruang ruang murid dan pembelajaran. Astagfirullahaladzim, hari Senin Nabi kieunya. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Di dalamnya kita ada TP ya Bu ya. Terus menetapkan materi pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini, merancang aktivitas semua di dalam ruang murid itu ada ya Bu ya. Merancang aktivitas bermainnya dan refleksinya juga ada ya Bu ya. Terus ini contoh nih ya Bu. Ini contoh desain kegiatan berbasis IPF. Ini salah. Udah IPF dalam ruang murid. IEP. Satu, tujuan pembelajarannya ini biji lunar merah kita sudah punya ya bukunya ya. Nah, di dalam ruang murid ada Bu ya. Biji merah lunar ya. Satu, tujuan pembelajarannya itu satu, murid mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan motorik halus. Dua, murid mengembangkan pola secara mandiri. Berarti kita sudah mencari di sana ya, di ruang murid itu kita sudah mendapatkan TP-nya. Tiga, murid mengumpulkan sejumlah objek atau benda menggunakan atribut yang sama. Misalkan kayak apa ya? Contohnya menggunakan atribut yang sama apa Bu Is? Mungkin kasih contohnya. Batu dengan batu mungkin ya. Jadi anak biji kacang dengan biji kacang. Biji kan ada biji lunar nih ceritanya. Oh kita bawa biji-bijian, misalkan ada biji jagung, biji kacang atau biji-biji yang lain gitu ya. Ya di digital ya. Terus merancang aktivitas main yang dapat dipilih anak. Misalkan setelah kita mendapatkan, nah kita merancangnya aktivitas apa yang mau dipilih oleh anak gitu ya. Dari buku cerita biji merah lunar itu. Ayo kita menanam biji gitu ya. Berarti masuknya lebih bisa ke ekstrakurikuler atau kurikuler juga bisa ya. Perjalanan biji tumbuh menjadi pohon. Jadi bagaimana caramu mengelompokkan biji-bijian yang tadi ya Bu ya? Ayo kita buat alat musik dari bijinya. Iya musik. Terus kita bermain alat musik dari biji, ikuti polanya. Kalian juga bisa membuat pola sendiri loh. Nah itu di dalam di dalam ruang murid itu ada selengkap itu gitu. Kita tinggal mengeksplornya saja dan kita bisa menerapkan pembelajaran itu ke dalam pembelajaran kita sehari-hari gitu. Apalagi dibantu dengan misalkan kayak menggunakan ini gitu. Saya tahu salah yang menggunakan IPP. Nah ini lebih membuat anak senang, bahagia dan semangat saya yakin.